Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas topik baru tentang energi, perubahan kimia, dan termodinamika. Nah, ini merupakan sebuah topik yang sangat penting yang akan mengantar teman-teman untuk nantinya belajar kimia fisik di semester berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat sebuah teaser ya. Jadi kalau kalian punya satu kemasan makanan ataupun minuman, di sini kita punya minuman yaitu yang sering diminum kalau lagi kecapean ya. Nah, itu adalah Pocari Sweat. Di sini ada nilai dari nilai gizi. Jadi kalau yang sering baca, kalau lagi diet kan sering tuh kita ngitung sesuatu pakai kalori kan biasanya. Nah, itu tinggi kalori, itu rendah kalori, itu kan kita biasanya lihat dari situ. Nah, siapa sangka ya kalau dari satuan kalori ini sebenarnya kita sedang mempelajari sesuatu yang disebutnya dengan termodinamika, yaitu termodinamika, bagian daripada pengukuran energi dan perubahannya gitu ya. Jadi ukuran ini merupakan ukuran kira-kira berapa sih energi yang akan mengalami kenaikan ataupun penurunan dalam suatu sistem energi. Nah, tubuh manusia itu yang makan makanan itu merupakan satu sistem termodinamika yang nantinya akan terjadi perubahan energi berdasarkan aktivitasnya. Misalnya yang masuk berapa kalori gitu ya, ataupun yang keluar berapa kalori. Jadi tergantung dari jumlahnya. Dan uniknya itu semua tidak bisa dihitung, tapi yang bisa dihitung hanya perubahan energinya saja gitu ya. Jadi di sini total kalorinya adalah 70 kilokalori, tapi ini jumlah per sajian. Nah, sedangkan sajiannya itu ada berapa? Ada 2 sajian per kemasan. Berarti ini kalau 70 kilokalori untuk satu sajian, karena totalnya ada 2 sajian, itu artinya untuk semua Pocari Sweat ini adalah 2 kali 70 kilokalori kakal ya. Maka 140 kilokalori. Jadi jangan ketipu ya sama kalori yang kecil. Tapi sebenarnya sajiannya bisa banyak. Jadi dicek dulu jumlah sajiannya berapa ya. Nah, sebenarnya ini apa? Ini adalah satuan yang menyatakan banyaknya energi yang akan masuk ke tubuh kita kalau kita konsumsi satu botol Pocari Sweat ini, gitu ya. Nah, itu dihitung menggunakan prinsip termodinamika. Tujuan belajarnya ada 2, identifikasi pengaruh energi terhadap perubahan kimia, sama kita mau mengobservasi atau mengaitkan observasi skala makro dengan tingkat molekuler dalam konteks energi dan perubahan kimia. Jadi kalau udah berhubungan sama reaksi kimia itu biasanya udah ngomongnya udah tingkat molekuler ya. Oke, berangkat dari hukum 1 termodinamika. Nah, teman-teman harus ingat bahwa hukum termodinamika itu ada sampai beberapa hukum nantinya. Kita akan lihat. Yang pertama adalah hukum 1 termodinamika. Jadi hukum ke-1 itu dia adalah nama lainnya disebutnya sebagai hukum kekekalan energi. Nah, kekekalan energi itu artinya apa? Energi itu nggak bisa diciptakan. Ya, energi itu nggak bisa diciptakan. Tidak bisa jadi nggak bisa dicipta, ya, no. Nggak bisa dimusnahkan. Jadi nggak bisa musnah juga dia. Tapi bisa diubah. Jadi dia bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu bunyi dari hukum kekekalan energi, ya. Nah, energi itu sistemnya ada banyak. Bisa energi dalam, misalnya suatu sistem tubuh, tadi kita bilang tubuh manusia ya, TM, itu memiliki energi dalam. Jadi tubuh kita punya energi, yaitu U ataupun E. Nah, nilai U dan E itu akan sangat bergantung pada kondisi lingkungan yang kita tempati. Misalnya tubuh kita bisa merasa dingin, ya, bisa juga merasa panas. Itu tergantung dari kondisi atau perubahan energi dalam tubuh kita. Jadi kalau kita mengalami dingin, itu biasanya kita sedang melepaskan energi. Jadi kalau kita kedinginan, itu biasanya kita sedang melepas energi ya. Melepas energi ya. Sedangkan kalau kita panas, itu kita sedang intake atau menyerap energi. Jadi kita tarik banyak-banyak dari lingkungan. Misal, kita kalau berdiri di samping api unggun, kenapa panas? Ya, karena di samping kompor atau api unggun itu kita sedang menyerap energi daripada api yang ada di sekitar kita. Maka kita kepanasan. Gitu ya. Nah, jadi sistem energi dalam ini di tubuh manusia itu
sistem ini nggak cuma tubuh kita ya. Jadi apapun benda di alam ini itu memiliki sistem energi dalam. Jadi misalnya kalian lihat batu. Jadi batu pun sebenarnya dia punya energi dalam ya, punya energi berapa. Makanya batu kalau dibakar kan beda-beda tuh tingkat panasnya, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini energi dalam ini dinyatakan dalam perubahan. Jadi delta U ataupun delta E. Dimana ini adalah pertukaran energi antara sistem dan lingkungan. Jadi tergantung sistem sama lingkungan di sekitarnya. Jadi sistem itu sesuatu yang sedang kita amati, sedangkan lingkungan itu yang ada di sekitar kita. Ya, gitu ya. Kayak tadi misalnya contohnya kalau kalian berdiri di samping api unggun, maka kalian sistemnya, tapi api unggunnya itu dipandang sebagai lingkungan. Tapi kalau misalnya, ini anggaplah tadi ada api unggun gitu ya. Api unggun, ini manusianya gitu kan. Nah, kalau manusianya dipandang sebagai sistem, maka api unggun ini dipandangnya sebagai lingkungan. Tapi sebaliknya, kita juga bisa memandang api unggun sebagai sistem, sedangkan manusianya sebagai lingkungan. Jadi bisa sebaliknya. Nah, itu tergantung siapa yang sedang diamati. Kalau yang diamati manusianya, maka manusia sistem. Jadi, definisi sistem itu sebenarnya gampangnya adalah sesuatu yang kita amati. Jadi ini kita akan masuk ke materi selanjutnya sebenarnya ya. Jadi sistem itu adalah sesuatu, jadi segala sesuatu yang diamati. Itu disebutnya sistem. Sedangkan lingkungan itu yang ada di luar sistem. Jadi di luar sistem itu semuanya lingkungan. Sedangkan di antara mereka berdua ada satu pemisah namanya dinding atau selaput ya. Ada pemisah antara sistem dan lingkungan. Jadi ada dinding. Lewat dinding inilah terjadi proses pertukaran energi tadi, bisa masuk ataupun keluar dari delta U atau delta E tadi gitu ya. Nah, perubahan ini bisa terjadi karena dua hal. Bisa karena perbedaan suhu, itu nanti yang kita ukur adalah kalornya. Jadi yang kita ukur adalah kalor. Tapi kalau perbedaan selain suhu, itu yang dilihatnya adalah W atau kerja. W itu singkatan dari work ya, kerja. Jadi selain perubahan suhu bisa perubahan perubahan tekanan atau perubahan volume itu V delta V itu bisa ke W larinya. Tapi kalau perubahan suhu atau delta T itu yang dihitung adalah kalornya yang diukur ya. Nah, kita lihat materi berikutnya. Jadi kalau contohnya ini ada gelas kimia, kalau kalian pandang air atau larutan, katakanlah ini larutan NaOH gitu ya dalam gelas kimia. Kalau kita pandang dia sebagai sistem, maka gelas kimia dan semua yang ada di sekitarnya itu disebut lingkungan. Maka gelas dan juga yang lain-lain itu disebutnya sebagai lingkungan. Sama juga kayak Erlenmeyer ini ya. Jadi kalau Erlenmeyer-nya kalian pandang, satu gelas Erlenmeyer kalian pandang sebagai sistem, maka yang ada di luarnya itu baru disebutnya lingkungan. Jadi boleh juga kayak gitu. Ya, tergantung apa yang dipandang. Ini akan berbeda sekali point of view-nya. Misalnya kalian punya gelas kimia, lalu kalian isi sama H2O gitu ya, air. Lalu ke dalamnya kalian tambah sama serbuk gula. Nah, ketika serbuk gula itu masuk dalam air, misalnya katakanlah serbuk gulanya itu baru awal-awal masuk ya. Ini serbuk gula, kan belum larut total ya, masih diaduk gitu kan, masih diaduk. Maka kalau kita pandang gula serbuk itu sebagai, jadi kalau kita pandang serbuk gula itu sebagai sistem, maka air gitu ya, maka air kemudian gelas kimia itu semua menjadi lingkungan gitu. Jadi tergantung apa yang kita jadikan sistem. Jadi point of view-nya sangat luas, tergantung siapa yang mengamati dan apa yang diamati. Jadi ngerti ya makna dari sistem dan lingkungan. Oke, jadi sistem itu ada banyak gitu. Ada sistem terbuka gitu ya, ada sistem ini yang pertama itu terbuka. Kalau ini ada tutupnya ya, maka disebutnya tertutup. Sedangkan yang ini ditutup tapi luarnya ada lapisan lagi ya. Ini namanya terisolasi gitu ya. Jadi ada tutup, di isolate lagi, isolasi.
Contohnya kayak termos. Termos tuh kan tutupnya ada tapi dia kayak ada pelindung luarnya lagi gitu ya. Nah, kalau terbuka seperti ini, maka dia bisa dua-dua terjadi. Bisa terjadi aliran zat, energi apalagi karena bisa mudah dia keluar masuknya gitu ya. Tapi kalau tertutup, dia yang bisa terjadi aliran energi, tapi yang zatnya nggak bisa karena kan nggak tumpah lagi. Tapi kalau misalnya isolasi itu dua-duanya nggak bisa. Makanya contohnya kan tadi termos ya. Termos itu kan dia bisa menjaga suhu kan sampai lama. Karena apa? Karena nggak ada pertukaran energi. Jadi perbedaan suhunya nggak terjadi sehingga dia lebih terjaga lebih lama. Gitu. Meskipun nanti pada akhirnya juga dia akan dingin setelah beberapa hari kan. Nah tapi itu disebut contohnya sebagai sistem terisolasi ya. Jadi ditutup lalu ada pelindung lagi di luarnya. Nah lalu bagaimana cara mencegah terjadi aliran energi? Nah, cara mencegahnya adalah dengan cara apa? Ya, dengan cara tadi yang salah satunya adalah memberikan satu sistem terisolasi itu salah satu cara untuk mencegah terjadinya aliran energi. Bisa juga dengan cara lain, misalnya kalian jaga nggak terjadi perubahan suhu, jadi nggak boleh ada delta T. Nah, maka nggak ada aliran energinya. Nah, ataupun nggak ada perubahan volume, bisa juga, maka nggak ada energinya. Nggak ada aliran energi, nggak ada perubahannya gitu ya. Sekarang kita lihat kalor. Jadi kalor itu sebenarnya apa? Ya kalor itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari transfer energi kinetik dari molekul-molekul. Jadi molekul itu kan terus bergerak. Jadi bayangkan awalnya kan molekul yang warna merah ini berbeda, molekulnya A, ini B gitu ya. Jadi ada molekul A dan molekul B. Jadi molekul A dan B ini gitu ya, mereka punya kinetik yang macam ini energi kinetik A gitu ya. Ini energi kinetik molekul B. Mereka saling bertumbukan. Pada satu kondisi mereka akan dipertemukan ketika sistem ini digabung. Ini kan awalnya ada pemisah ya. Ketika digabung sistemnya, kenapa jadi ungu? Jadi sesuatu yang baru sistem. Jadi sistem C sekarang. Sistem C ini menghasilkan kinetik yang baru. Artinya karena ada tumbukan antara ini dan ini. Menghasilkan sistem baru yang energinya kalornya akan sama. Jadi mereka sudah didekatkan gitu ya. Kenapa bisa sama? Karena ada transfer energi. Artinya selalu yang lebih besar, jadi energi yang lebih besar itu akan transfer ke energi yang lebih kecil. Sehingga nanti mereka akan balance. Akan seimbang. Itu maka nanti jadinya terjadilah kesetimbangan termal. Jadi kalau di kimia itu, kalau di fisika ada kesetimbangan termal. Suhunya sudah sama. Nggak berubah-berubah lagi. Dia konstan terus suhunya. Jadi suhunya konstan. Nah jadi tadi jelas ya. Supaya nggak ada aliran energi. Yang pertama, sistemnya tuh nggak boleh deket-deket. Nah jadi udah ada pemisah. Nah ini. Tadi kan mereka saling dipisahin. Nggak ada transfernya. Tapi kalau dideketin kayak gini. Kan deket ya. Ini kan pemisah tadi ya. Ini deket. Kalau deket dia ada transfer energinya. Jadi itu jelas ya. Jadi gambar ini kalau saya ulang jelasin. Yang kiri tadi kan kotaknya tuh nggak ketemu, nggak rapet. Tapi yang ini kan rapet ya. Ketika rapet dia ada kontak sehingga otomatis bisa terjadi transfer energi gitu ya. Makanya kayak kita juga sama air. Kita kena air kita kan tersentuh air ya. Maka kita ngerasa dingin kan. Karena kita sedang melepas energi kepada air itu. Jadi kita kekurangan energi. Tapi kalau kita nggak deket, nggak nyelupin tangan ke air ya kita nggak dingin gitu. Jadi karena nggak tersentuh. Sama kayak angin. Kenapa kita merasa kedinginan? Karena angin itu tergesek di kulit kita. Kalau nggak tergesek kita nggak ngerasa dingin. Sama kayak angin panas. Kenapa panas? Karena tergesek di kulit kita. Jadi yang membuat sesuatu itu terjadi aliran energi itu karena sesuatu itu bertumbukan atau kena, saling bergesekan gitu ya. Oke. Jadi dalam satuan, kita kenal kalau di kalor itu satuannya tuh biasanya energi itu joule ya. Jadi joule itu adalah satuan internasional untuk energi ataupun kalor. Jadi joule itu simbolnya adalah J yang diturunkan dari jumlah energi kinetik dari 2 kg objek yang bergerak dengan kecepatan 1 meter per detik. Jadi ini dasarnya. Jadi EK itu kan rumus dasarnya adalah setengah MV kuadrat, di mana M itu adalah massa. Jadi karena katanya dari 2 kg objek, maka masanya diganti jadi 2 kg. Kemudian kecepatannya 1 meter. V itu kan kecepatan atau velocity.
1 meter per detik. Detiknya dibuat 1 detik. Karena kuadrat, semua dikuadratkan. Lalu makanya 2-nya coret ya. Kemudian tinggallah 1 kilogram meter kuadrat sekon min 2. Kenapa sekon min 2? Karena ini kan tadinya 1 meter per 1 sekon kuadrat. Berarti 1 meter kuadrat, dia kan kaliin ke dalam. Sekon karena dibawa ke atas jadinya minus 2. Jadi awalnya kan sekon kuadrat, tapi dibawa ke atas jadinya sekon. Kan jadinya gini awalnya. 1 meter kuadrat per 1 sekon kuadrat. Karena dibawa ke atas, positif jadi negatif gitu ya. Nah, kilogram meter kuadrat sekon kuad min 2 ini adalah joule. Jadi setara dengan joule. Jadi joule itu 1 kilojoule itu sama dengan 1000 joule, sama dengan 10 pangkat 3 joule. Jadi ingat aja 1 kilojoule itu 1000 joule ya. Sama kayak 1 meter itu kan 1 kilometer itu kan sama dengan 1000 meter. Jadi dia sama kayak meter juga. Jadi dia ganti J, meter diganti sama J gitu ya. Nah, lalu kalori. Kalau kalori itu beda sama kalor. Kalori itu adalah energi, satuan lain dari energi. Jadi energi itu satuannya nggak cuma joule. Jadi satuan joule itu kan satuan internasional. Tapi ada satuan lain yang juga dia disebutnya kalori. Tadi yang kita hitung di awal tadi yang ada di Pocari Sweat itu kan kalori ya. Itu adalah satuan daripada energi juga. Kalori itu energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius dari 1 gram air. Dari 1 gram air. Ini gram ya. Jadi maknanya adalah energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius dari 1 gram air. Nah, 1 kalori itu setara dengan 4,184 joule. Atau kadang-kadang juga buku nulisnya 4,2 joule. Nah, jadi itu ya. Kalau 1 kilokalori sama dengan 4,2 kilojoule. Jadi 1 kalori itu sama dengan 4,2 kilojoule ya. Jadi kadang-kadang dalam kilokalori ini kalau dalam sistem sistem nutrisi itu dibuatnya dalam bentuk kalori besar. Jadi kilokalori itu sebenarnya jadinya K besar, kal. Jadi beda ya, kal sama yang kal begini beda ya. Nah, itu makanya di sini kalnya K besar sama dengan 1 kilokalori sama dengan 4,184 kilojoule atau 4,2 kilojoule gitu ya. Nanti kalian bisa coba, ini saya kasih termokimia ke nutrisi, bisa dicari ya kalkulatornya. Nanti bisa dilihat di sana makanan mana aja yang tinggi nilai nutrisinya pakai kalori ya. Nah, tadi kan saya bilang kalau untuk mengukur perubahan energi, kalau ada perubahan suhu yang dihitung kan kalornya. Tapi kalau terjadi perubahan lain selain suhu, maka dihitung kerjanya. Nah, jadi kerja itu adalah kerja banyak, ada kerja volume, nanti ada kerja tekanan. Kalau kerja volume itu karena perbedaan volume. Jadi kerja volume terjadi karena ada perbedaan volume. Jadi kerja yang terjadi karena ada perbedaan volume. Nah, perbedaan volume ini terjadi karena apa? Karena ada perubahan tekanan sebenarnya. Jadi ingat aja konsep piston. Jadi piston itu kalau kalian tekan piston ini P. Jadi kalau ini anggaplah P gitu ya. Kemudian ini kondisi kedua ditekan, berarti kan jadi seperti nanti gambarnya. Kalau ditekan berarti kan kalau ditekan tuh bentar. Anggaplah turun seperti ini ya, jadi turun ke bawah ya. Nah, ini ditekan tadi kan. Nah, maka ini anggaplah P1, ini P2 nya gitu ya. Kemudian yang berubah apa? Tekanannya berubah, volumenya juga berubah. Ini kan volume awalnya segini ya. Ini volume 1, ini volume kedua. Jadi sebenarnya volume itu berubah dari kondisi awalnya dia sebesar ini, kan volumenya sebesar ini. Jadi sebesar ini sekarang, kecil kan? Karena ada perbedaan tekanan. Jadi tekanan itu membuat volume itu juga berubah, gitu ya. Jadi perubahan volume terjadi karena perubahan tekanan. Makanya di sini
ketika ada reaksi gitu ya, reaksi antara misalnya reaksi kimianya adalah di Erlenmeyer Al ditambah dengan HCl, dimana hasilnya kan kalau secara kimia tuh jadi AlCl3 ditambah sama H2 gas hidrogen. Nah, gas hidrogen yang dihasilkan itu kan akan naik jadi gelembung H2 gas gitu kan. Nah, gelembung gas H2 ini akan mengalami interaksi dengan tekanan luar. Jadi gas H2 ini kan punya tekanan pH2 ya. Kemudian dari luar itu ada tekanan ATM, atmosfer. Atmosfer itu tekanannya ada. Jadi ketika itu tergantung tekanannya itu lebih tinggi siapa. Jadi nanti akan menyebabkan terjadinya kerja. Ya tergantung lebih kuat siapa. Apakah H2-nya lebih kuat ataupun atmosfer lebih kuat. Jadi kalau saya nanti ada efeknya. Kalau misalnya PATM-nya lebih besar daripada pH2-nya atau pH2-nya lebih besar daripada PATM-nya, itu ada efek gitu. Nanti kita lihat efeknya apa gitu ya. Kemudian nih contohnya. Jadi kalau kenyataan ini terjadi kalau seandainya volume itu dilakukan oleh sistem gitu ya. Kalau sistem yang melakukan kerja gitu, misalnya volumenya besar daripada V1. Jadi kalau volumenya makin gede, jadi volume akhir lebih besar daripada volume awal, itu berarti sistemnya melakukan kerja gitu ya, sistemnya yang bekerja. Tapi kalau kerja dilakukan pada sistem, itu volume akhir lebih kecil daripada volume awal. Jadi contoh tadi, yang saya gambar tadi kan volume akhirnya lebih kecil daripada volume awal ya. Sorry, ini kan V2 lebih kecil daripada V1 kan. Maka ini dilakukan kerja. Kenapa? Buktinya di mana? Tadi P-nya kita kasih tekanan kan ke sistem piston ini. Nah, jadi tergantung. Kalau seandainya nanti PATM itu kan membuat volumenya jadi kecil atau makin besar. Nah, ini tergantung. Jadi ketika H2 itu keluar, maka otomatis volume ini kan akan mengecil. Kan awalnya tadi ada molekul HCl kan di situ. Lalu hidrogen itu kan akan menguap. Nah, maka akan mengurangi volume ya. Volume larutannya akan berkurang sehingga nanti itu membuat sistemnya bagaimana, apakah mengalami kerja atau melakukan kerja. Jadi ingat aja konsepnya. Kalau volumenya kecil daripada volume pertama, maka sistem itu dilakukan kerja kepada sistem itu. Tapi kalau V2 besar pada V1, sistem itu yang melakukan kerja. Jadi tergantung ya. Jadi konvensinya adalah ini. Jadi kalau kerja itu nanti ada simbol juga. Jadi kalau kalor positif, itu biasa dia melakukan kerja. Jadi melepas kalor. Kalau plus itu menerima kalor ya. Menerima kalor, tapi kalau minus itu melepas kalor gitu ya konvensinya. Tapi kalau positif itu dilakukan oleh sistem, kalau negatif itu dilakukan pada sistem. Jadi ada perbedaannya. Ini adalah tanda. Nah, ada hubungan kalor sama kerja. Jadi antara tadi yang baik itu perubahan temperatur, ingat ya tadi kalau kalor dihasilkan dari perubahan temperatur, kalau W perubahan volume kan, itu ada hubungannya. Dimana delta E itu adalah Q tambah W. Jadi sebenarnya perubahan energi itu adalah hasil penjumlahan dari kalor dan kerja. Kenapa ada volume? Ini menandakan bahwa kerja itu diakibatkan oleh perubahan volume ya. Nah, kita lihat. Jadi disebutnya sebagai fungsi keadaan. Jadi persamaan ini disebutnya sebagai fungsi keadaan. Maknanya apa? Besarnya hanya bergantung pada keadaan awal sama keadaan akhir. Nah, tidak bergantung pada jalannya. Delta E itu adalah fungsi keadaan karena dia hanya bergantung pada keadaan awal sama akhir. Tapi W kerja volume itu bukan keadaan karena dia tidak bisa dilihat dari awal sama akhir saja karena dia ada kerja di dalamnya, ada proses. Jadi itu adalah bedanya fungsi keadaan sama bukan fungsi keadaan. Tadi contoh ya, misalnya contohnya apa nih saya mau bahas. Misalnya seperti ini. Kalian pergi dari Banda Aceh ke Takengon atau Aceh Tengah. Itu sebenarnya jarak tempuhnya jarak dari Banda Aceh ke Takengonnya akan berubah nggak jaraknya? Nggak kan? Tetap aja Banda Aceh ke Takengon itu
posisi takengon itu selalu ada di 1258 mdpl, sedangkan Banda Aceh itu 2 mdpl. Sebenarnya jarak yang kalian tempuh dari Banda Aceh ke Setengah itu sama. Jadi jaraknya sama, S-nya sama. Sama ya S-nya. Cuma bedanya waktunya kan. Kalau naik pesawat, naik Susi Air, lebih cepet nyampe-nya. Jadi T-nya lebih kecil gitu kan. Tapi kalau naik darat, lebih lama kan waktunya. Nah jadi sebenarnya kondisi posisi takengon itu adalah fungsi keadaan. Jadi dia awal akhirnya sama. Jadi hanya bergantung pada keadaan awal akhir. Jadi Banda Aceh dan Takengon itu selalu letaknya nggak akan berubah. Perjalanan kalian lah yang membuat. Jadi di sini posisi Takengon sama Banda Aceh disebutnya sebagai fungsi keadaan. Tapi moda transportasinya itu bukan fungsi keadaan. Karena mereka berubah. Kan kalau naik pesawat lebih cepat nyampenya. Kalau naik mobil lebih lama. Jadi itu beda fungsi keadaan sama bukan fungsi keadaan. Jadi fungsi keadaan tuh cuman awal akhir. Jadi mau gimana pun kalian tempuh naik mobil, naik pesawat, posisi Banda Aceh selalu di 2 mdpl, posisi Takengon selalu di 1200 mdpl. Nggak akan berubah. Itu fungsi keadaan ya. Gitu. Lalu sama kayak charging. Kalian misalnya ngecas HP yang low bat gitu ya. Jadi berisi seperti ini. Ini disebutnya sebagai apa? Sebagai fungsi keadaan atau bukan? Awal dan akhir. Jadi baterai itu kalau low bat misalnya 0%, nih 100%. Selalu sama kan? Jadi keadaannya ini keadaan namanya. Tapi proses kalian charge, panas, energi yang masuk itu bukan fungsi keadaan. Oke? Nah, untuk mengukur kalor itu kita menggunakan persamaan Q sama dengan, ingat ya, kalor itu diukur berdasarkan perubahan suhu atau delta T. Jadi Q itu adalah C delta T. C itu kapasitas kalor. C besar ya, kapital. Nah, nilai C ini bisa diubah menjadi, perhatikan. Jadi kalor dihitung dua cara. Ini cara satu, ini cara kedua. Cara kedua, Q sama dengan MC delta T. Bedanya, C ini kecil. Kalau ada M, berarti ada massa. Ya. Kalau ini nggak pakai massa, jadi kapasitas kalor tidak bergantung sama massa. Tapi kalau kalor jenis bergantung sama massa. Jadi ada massa, ada faktor massa di situ, oke? Nah, massa siapa? Massa pelarutnya ataupun zatnya gitu ya. Nah, itu perbedaannya. Sedangkan delta T-nya sama saja, ya. Kita bisa lihat. Jadi kalor jenis atau specific heat itu setiap zat tuh selalu spesifik atau tetap. Jadi kalau grafit atau karbon itu nilainya selalu 0,7 joule gram. Ingat ya, satuannya joule per gram derajat Celcius. Nanti kalian jangan bingung ya. Misalnya ada yang buat C itu dalam satuan joule per gram Kelvin. Itu sama aja dengan joule per gram Celcius. Karena yang dilihat nanti perubahan delta T. Delta T dalam Celcius itu selalu sama dengan delta T dalam Kelvin. Itu nggak akan beda. Kita buktiin ya, misalnya suhu awalnya 25 degree Celcius, suhu akhirnya misalnya 20 degree Celcius. Ini delta T-nya berapa? Delta T kan berarti T2 kurang T1 kan. Berarti 20 kurang 25 itu minus 5. Selisihnya 5. Kalau saya ubah ke Kelvin, ingat, Kelvin itu adalah Celcius tambah 273 kan. Berarti kalau T1 jadinya berapa? 298. Kalau T2 jadinya 293. Deltanya berapa? Tetap ya, minus 5. Jadi sama, delta T in Celsius atau delta T in Kelvin tuh selalu sama. Jadi jangan bengong. Kalau ada yang bikin satuannya nanti joule per gram Kelvin atau joule per gram Celsius. It's similar ya. Jadi persis sama. Same as ya. Lalu kalau air, kita kan sering pakai air ya. Water atau liquid itu 4,184. 8 atau 4,2 biasanya orang buat joule per gram Celsius gitu ya. Ini ada maknanya sebenarnya. Jadi teman-teman harus paham maknanya. Apa sih makna 4,2 joule per gram derajat Celsius? Itu adalah artinya untuk menaikkan suhu ya. Tadi ingat kan makna kalor itu apa ya? Kalori itu. Untuk menaikkan suhu, kok pindah dia. Untuk menaikkan suhu 1 derajat Celsius air yang beratnya 1 gram. Jadi gram ini ada makna. Itu dibutuhkan energi sebanyak 4,2 joule. Itu maknanya. Jadi untuk menaikkan suhu
1 derajat Celcius air 1 gram itu butuh energi 4,2 Joule. Itu tuh makna dari kalor jenis. Jadi sama kayak misalnya gold itu adalah 0,129 itu artinya untuk menaikkan suhu 1 gram AU atau emas sebanyak 1 derajat Celcius itu butuh energi sebesar ini 0,129 Joule gitu ya. Nah nanti giliran teman-teman ya. Sekarang coba latihan. Sebuah bantalan bola suhunya awalnya segini, dijatuhkan ke cangkir yang berisi air. Nah ya, air yang suhunya 20. Nah suhu air dan bantalan bola mencapai 30. Kemudian suhunya jadi seimbang ya. Nah berapa kapasitas panas bantalan bola dalam Joule? Nah ini menarik nih soalnya. Jadi tadi kan masih ingat saya bilang kalau mereka bertemu. Jadi ini kata untuk ngerjain soal ini kalian harus ngerti konsepnya tadi. Jadi kalau ada dua benda bertemu, mereka akan mencapai kesetimbangan termal yang saya bahas tadi di sini. Cuma tadi saya nggak ngejelasin lagi ya maknanya apa sebenarnya setelah kesetimbangan termal itu terjadi gitu ya. Nah ini. Jadi setelah kesetimbangan termal terjadi, itu yang terjadi adalah mereka akan memiliki kalor yang sama. Jadi kalor yang dilepas. Jadi setiap ada benda yang beda suhu. Jadi kalau ada benda, ya ini kita jelasin dulu ya untuk jawab soal nomor 1. Kalau ada benda yang suhunya berbeda, ini kan suhu bola segini sama suhu airnya segini, kan beda suhunya ya. Kalau dua benda yang suhunya beda, lalu mereka bertemu, mereka akan terjadi proses lepas terima atau lepas serap kalor. Jadi selalu tercapai kesetimbangan termal. Jadi saya jelasin ya prinsipnya. Prinsipnya adalah kesetimbangan termal. Dalam fisika dikenalnya dengan azas Black. Nah, jadi azas Black itu ada maknanya. Maksudnya apa? Di sini kita akan bahas tentang Q serap. Sorry kok Q serap. Q lepas ya. Saya hapus aja nih. Jadi Q itu kalor ya. Saya buatnya pakai Q ini ya, sorry. Gimana nih? Jadi saya buatnya pakai Q. Saya tulis ulang aja ya, biar nggak bingung ya. Q lepas sama dengan Q terima. Terima itu yang menyerap sama ya. Nah, tetap konsepnya fitrahnya gimana? Sesuatu yang suhunya tinggi, jadi dia akan melepas kalor. Jadi Q lepas ini dimiliki oleh sesuatu yang suhunya lebih tinggi. Jadi yang lepas itu oleh benda yang T-nya lebih tinggi ya. Sedangkan yang terima itu oleh benda yang suhunya lebih rendah gitu. Jadi di sini yang melepas siapa kira-kira? Bola atau air? Suhunya lebih tinggi siapa? Lebih tinggi bola kan? Maka bola akan lepas kalor. Air akan serap atau terima. Gitu kan? Nah, maka Q lepas ini milik bola. Jadi kita bisa buat Q lepas bola sama dengan Q serap air. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih kapasitas panas bola gitu kan? Tadi rumus Q kan selalu sama ya. Lihat nih. Bola itu dia nggak diketahui masanya. Berarti bicara kapasitas panas. Berarti kapasitas panas sama aja dengan kapasitas kalor. Berarti kalau pakai kapasitas rumusnya C besar kali delta T. Jadi C besar kali delta T ya. Maka di sini C besar atau C bola kali delta T gitu ya. Nah, sedangkan air itu ada masanya 50 gram air. Berarti pakai massa. Kalau pakai massa berarti kita pakai rumus kalor yang ini ada masanya. Pakai kalor jenis. Jadi MC delta T. Maka di sini nanti jadinya Q. Jadi massa air kali C air kali delta T. C kecil ya, kalor jenis. Nah, C bola itu kan ditanya. C itu kan kapasitas panas. Ini ya, ditanya. Jadi yang ditanya itu sebenarnya C-nya. Jadi ini kita hitung C. Jadi C bola kali delta T gitu kan. Nah, massa airnya 250 gram. C air, ingat di tabel tadi ya. Ini dia C air. 4,2 Joule gram Celcius ya. Jadi 4,2 Joule per gram Celcius. Delta T. Nah, sekarang delta T-nya yang kita nggak tahu ya. Tapi di soal dibilang kok
ada diketahui apa? Diketahui mana? Sebenarnya sih. Nah, suhu air dan bantalan bola mencapai 30. Ini kesetimbangan termal namanya. T akhir atau T akhir. Gitu ya. Nah, T akhir ini menjadi acuan untuk menghitung delta T. Nah, jadi delta T itu selisihnya. Jadi kita punya delta T. Jadi untuk yang melepas kalor gitu ya. Jadi suhu akhir itu selalu ada, lihat ya. Tadi kan awalnya suhu airnya berapa? 20 kan. Sedangkan suhu bola 220. Suhu akhir atau setimbang itu selalu ada di antara suhu. Ini kan tadi suhunya air. Bola, ini TC kan. Ini T air, T bola. T air kan 20 derajat Celcius, T bola 220 derajat Celcius, sedangkan TC-nya 30. Berarti TC itu ada di antara bola sama air. Jadi dia lebih kecil daripada bola, lebih besar daripada air gitu kan sebenarnya. Jadi kalau kita pakai tanda gini tandanya. Ini kan. Nah, maka di sini nantinya untuk ngitung delta T-nya itu beda cara ngitungnya. Delta T untuk bola, delta T1 kita buat. Untuk air, delta T2. Nah, delta T1 itu adalah selisih. Suhu bola lebih tinggi kan. Jadi suhu bola dikurang TC. Karena TC-nya lebih kecil pada T bola. Jadi yang besar kurang yang kecil. Biar nggak negatif ya. Sedangkan delta T2 itu dihitung dari TC kurang T air. Jadi yang besar kurang yang kecil. Karena TC lebih besar daripada T air. Nanti tinggal masukkan ke sini ya. Masukkan ke sini, hitung C bolanya. Ngerti ya? Untuk nomor 2, suhu air 255 gram diubah menjadi dari 25 jadi 30. Nah, ini ada delta T-nya berarti ya. Berapa banyak energi yang ditransfer ke dalam air. Nah, hitung aja nih berapa. Dalam joule, kilojoule, sama kalori dan kilokalori. Coba hitung ya. Yang ketiga, silikon digunakan untuk chip komputer mempunyai kapasitas panas. Berarti ini C-nya ya. Joule per gram Celcius. Berarti ada hubungan sama apa? Sama kalor jenis ya. Jika kalor sebesar 549 Joule diserap oleh 7,5 gram silikon, berapakah suhu akhirnya? Nah, ini coba. Suhu awalnya diketahui. Saya akan tantang kalian ngerjain soal nomor 33 ini ya. 1, 2, 3 sebagai tugas. Demikian untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.